sebuah manuskrip kuno. Disimpan di Paris, ditulis lebih dari 1000 tahun lalu. Di dalamnya ada kisah raja-raja, lokasi-lokasi misterius, dan kemungkinan bahwa dewa-dewa Mesir sebenarnya hanyalah raja yang didewakan. Apakah ini mitos atau sejarah yang belum kita pahami? Mari kita masuk ke dunia Akhbar Az-Zaman. Buku ini diterbitkan bukan tanpa alasan. Tujuannya jelas, memperkenalkan kepada pembaca Arab hakikat tulisan para sejarawan mereka sendiri. Termasuk di dalamnya Al-Masudi, sejarawan besar, penulis Akhbar Az-Zaman. Karena selama ini ada tuduhan, kitab-kitab lama itu penuh mitos, penuh cerita, tak masuk akal, penuh kebohongan. Penulis buku ini tidak tinggal diam. Ia ingin membuktikan bahwa sejarah klasik tidak boleh dihakimi tanpa penelitian. Jangan menarik. Pembelaan ini bukan emosional. Ia menggunakan metode ilmiah. Lokasi-lokasi geografis yang disebutkan dalam kitab dilacak ulang, dibandingkan dengan kamus geografi klasik, dicek dengan peta-peta kuno. Nama-nama raja diverifikasi, maknanya dianalisis, disandingkan dengan daftar raja Mesir kuno. Ini bukan cerita, ini penelitian. Cetakan yang dipakai bukan sembarang cetakan, bersumber dari naskah yang dicetak Dar al-Andalus, Beirut, tahun ke-1996, dan naskah itu sendiri berasal dari manuskrip Paris, tersimpan di perpustakaan kerajaan. Nomor arsipnya jelas, artinya kita berhadapan dengan teks serius, bukan karangan bebas. Di sini muncul gagasan menarik. Menurut Der Kamal Al-Shalibi, nama tempat adalah bentuk arkeologi. Nama bukan sekadar bunyi. Ia adalah jejak. Ia adalah peninggalan. Dan jika nama tempat adalah artefak, maka nama raja pun bisa menjadi jejak sejarah yang tersembunyi. Disinilah pembahasan menjadi tajam. Ada kemungkinan bahwa dua Mesir kuno sebenarnya adalah raja-raja lama yang mengklaim ketuhanan, atau raja yang setelah wafatnya dikultuskan oleh rakyatnya. Raja pada masa kuno sering mengaku ilahi, dan ketika ia tahu dirinya akan mati, ia ingin abadi. Bagaimana caranya? Dengan mengklaim ruhnya menjelma dalam simbol makhluk hidup. Elang, ular, kumban, sapi. Makhluk-makhluk itu lalu menjadi simbol ketuhanan. Dari sinilah mungkin lahir gagasan politeisme. Simbol berubah menjadi teologi. Karena itu, penulis mencoba satu hal penting, mengembalikan nama-nama Arab Raja Mesir yang disebut Al-Masudi ke akar farauniahnya. Dicocokkan dengan daftar Raja Mesir kuno. Ini proyek rekonstruksi sejarah. Lalu muncul pertanyaan besar. Kitab ini termasuk kitab Turats. Apa itu Turats? Turats berasal dari kata waritsa, mewarisi. Turats adalah peninggalan, bukan hanya harta, tapi ilmu, pemikiran, identitas. Dalam Islam, Al-Warits adalah salah satu nama Allah yang maha kekal, yang mewarisi seluruh makhluk. Turats bukan sekadar masa lalu. Ia memiliki makna spiritual. Ada satu kenyataan pahit. Bangsa tanpa Turat adalah bangsa tanpa sejarah. Tanpa sejarah, identitas rapuh. Turats bukan kemunduran. Belajar Turats bukan kembali ke belakang. Justru ia adalah tenaga dorong ke depan. Karena masa depan tidak mungkin dipisahkan dari masa lalu. Akhbar Az-Zaman bukan sekadar kitab cerita. Ia adalah proyek pembelaan sejarah. Ia adalah usaha memverifikasi warisan intelektual. Ia adalah ajakan untuk membaca ulang peradaban. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap membaca Turats dengan pikiran terbuka dan metode ilmiah? Atau kita akan terus menyebutnya mitos,
tanpa pernah menyentuhnya. Ini baru permulaan.